Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di konten saya ini, yaitu judulnya adalah perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Oke, yang pertama kita sudah bahas tentang nilai agama moral. Ini yang kedua ya. Nah, untuk aspek fisik motorik anak usia dini ini ada beberapa kompetensi dasar. Yuk kita simak di sini. Yang pertama ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama adalah hidup sehat atau 2.1. Yang kedua adalah 3.3, 4.3 ya, anggota tubuh. Kemudian 3.4, 4.4 itu cara hidup sehat. Nah, inilah tiga kompetensi dasar yang akan kita bahas di aspek fisik motorik ya. Jadi bagaimana peran guru dalam pengembangan setiap kompetensi dasar ya. Namun perlu kita ketahui dulu ya bahwa untuk fisik motorik ini tentu ada tiga bagian ya. Ada motorik kasar, ada motorik halus, dan ada kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, tiga komponen aspek fisik motorik untuk anak usia dini ini ada tiga ya. Kalau motorik kasar itu mencakup gerakan terkoordinasi, lentur, seimbang ya, gitu sudah kita pahami. Motorik halus yaitu kelenturan menggunakan jari dan alat. Kemudian untuk perilaku keselamatan, bagaimana berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, dan bagaimana kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Oke, langsung saja kita ke kompetensi dasar 2.1, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Seperti apa saja perilaku yang mencerminkan hidup sehat ini? Yaitu mengenalkan dan membiasakan anak makan makanan bergizi seimbang, kemudian mencuci tangan yang benar, bagaimana menggosok gigi ya, bagaimana mandi yang baik, berpakaian bersih, membuang sampah, menyayangi tanaman, melindungi diri dari percobaan kekerasan ya, dan menjaga keamanan diri ya dari tempat dan benda berbahaya. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kita perlihatkan kepada anak bahwa makanan bergizi seimbang itu apa saja ya. Jadi di sini ada gambarnya buah-buahan, sayur-sayuran ya, susu ya, ada nasi, roti, lauk ya, ikan, telur, daging. Nah, untuk dalam pembelajaran itu sendiri bisa kita berikan bahan dan alat yang seperti ini ya. Ada di sini kita berikan beberapa dan bahan, misalnya ada gambar ikan, telur, sayur ya. Jadi ini miniatur-miniatur yang bisa anak pakai bermain. Oh, bahwa seperti inilah makanan yang sehat. Nah, ini ada juga gambar bagaimana mencuci tangan yang baik ya, menggosok gigi yang benar. Nah, bagaimana membersihkan lingkungan rumah. Terus di sini juga ada bagaimana membersihkan diri sendiri. Nah, selain kebersihan lingkungan, utamanya juga adalah kebersihan diri sendiri ya. Bagaimana membersihkan ingus, di sini ada gambar membersihkan ingus ya. Bagaimana mencuci kaki ya, mencuci kaki baik itu mau tidur ataupun setelah dari WC. Menyisir rambut ya, menjaga kebersihan rambut, menjaga kebersihan mulut ya dengan sikat gigi ya, menjaga kebersihan kamar mandi ya, boleh menjaga kebersihan toilet ya. Nah, menjaga kebersihan rumah, kebersihan tangan, dan jangan lupa memakai masker. Oke, ini dia gambar-gambar yang penting yang bisa kita beritahukan kepada anak untuk dipraktekkan. Ini adalah rutinitas anak sehari-hari, jadi memang harus kita berikan pemahaman ya, seperti ini ya, membersihkan tangan, mengeringkan tangan yang sudah dicuci ya. Kemudian di sini ada bagaimana menjaga kebersihan diri ya, ketika mandi apa saja yang dibersihkan ya, memakai sampo, memakai sabun ya, menyikat gigi, kemudian membersihkan kotoran telinga ya, menyisir rambut ya, dan sebagainya.
Oke, masuk ke kompetensi dasar 3.3, 4.3. Apa saja sih yang diajarkan di kompetensi dasar ini? Ya, sini anak diajak untuk mengamati, mengenali bagian-bagian anggota tubuh. Anak diajak untuk melakukan gerakan motorik kasar, bisa melalui permainan tradisional, ya bisa juga melalui senam, bermain bola, dan lain-lain. Untuk motorik halus itu sendiri yaitu mengajak anak untuk bermain play-doh, ya bermain membentuk dengan tanah liat, mencocok, menggunting bentuk, ya melukis dan sebagainya. Nah, seperti ini ada beberapa contoh kegiatan ya yang diterapkan. Ini membentuk dengan menggunakan tanah liat, ini melukis menggunakan cotton bud ya, jadi boleh apa saja ya. Ini di motorik halus itu sendiri juga ada kegiatan menyusun balok ya. Ada juga kegiatan bagaimana anak memegang pensil dengan alat tulis dengan benar. Nah, kalau ini sendiri adalah permainan tradisional ya, ada bermain tali ya. Kalau di sini bermain ini ya, majeka. Majeka dalam bahasa Mandar. Kemudian anak bermain ini ya, keseimbangan ya, meniti. Kemudian bermain naik sepeda ya, motorik kasar, bermain bola, dan bermain jungkit-jungkitan. Selanjutnya kompetensi dasar yang ketiga adalah 3.4, 4.4, yaitu bagaimana anak diajarkan mengetahui cara hidup sehat sehingga anak mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Seperti apa sih cara hidup sehat ini? Jadi anak diajak untuk mempraktekkan pengetahuan dalam kegiatan nyata sehingga anak mampu melakukan sendiri maupun dengan bantuan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat dan bergizi, ya. Jadi anak dapat juga menolong diri sendiri baik itu pada kegiatan makan, pada kegiatan mandi dan memakai baju serta yang lain-lain ya. Kemudian di sini juga anak diajak untuk dapat menjaga keselamatan diri. Misalnya bagaimana berjalan di tepi, bagaimana berpegangan tangan ke orang tua saat menyeberang jalan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah selalu menempatkan semua anak dalam jangkauan penglihatan guru. Semua ruangan dipastikan dalam jangkauan dan pengawasan guru. Ya. Ini ada contoh kegiatan anak melakukan kegiatan membersihkan ya dan membereskan tempat mainan. Nah, di sini juga ada anak-anak yang sedang minum minuman sehat saja ya, minum susu. Nah, di sini pun ada juga gambar bagaimana mengenalkan anak tentang benda-benda yang berbahaya dan bagaimana cara menghindarinya. Ini ada contoh bahwa anak dikenalkan bahwa salah satu benda berbahaya adalah stop kontak ya. Jadi anak-anak diharapkan untuk meminta bantuan orang tua ketika melakukan suatu kegiatan yang misalnya di dapur ya. Hati-hati memegang kompor, hati-hati memegang pisau ya, takutnya nanti tangannya belum terlalu cukup kuat, jadi perlu bimbingan dari orang tua ketika di rumah. Nah, di sini juga ada diajarkan tentang anak-anak yang bermain korek api. Itu tentu bisa diajarkan dengan cerita, misalnya akibat bermain api bisa menimbulkan kebakaran. Ya, akibat bermain kabel ya bisa membuat diri kita tersengat listrik. Jadi hal-hal seperti ini mesti kita ajarkan kepada anak kita. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di aspek perkembangan berikutnya yaitu aspek kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.